Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang induksi matematika terhadap deret, kemudian induksi matematika terhadap keterbagian. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika terhadap pertidaksamaan. Perlu diingat kembali bahwa induksi matematika terhadap deret dan keterbagian itu untuk mencari pembuktiannya, langkah-langkahnya sama. Yang pertama adalah saat n sama dengan 1, n sama dengan k, dan n sama dengan k ditambah 1. Nah, untuk induksi matematika terhadap pertidaksamaan ini ada satu perbedaan, yaitu di langkah pertama. Untuk nilai n-nya tidak harus 1, tetapi sekarang tergantung pada soalnya. Sedangkan untuk langkah kedua dan ketiga itu sama dengan yang induksi matematika terhadap deret dan keterbagian. Sebelum kita ke contoh soal, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu sifat pertidaksamaan, karena ini sangat berguna nanti saat pembuktian n sama dengan k ditambah 1. Adapun sifat-sifat pertidaksamaannya itu adalah yang pertama, a kecil sama b. Jika kita tambah suatu konstanta di ruas kanan dan kiri, itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Misalkan 5 kecil sama 10. Memang 5 itu lebih kecil kan dari 10. Tetapi jika kita tambahkan angka yang sama di kedua ruas, baik di 5 dan 10, itu tanda pertidaksamaannya yang ini itu tidak akan berubah. Misalkan di sini kita tambahkan sama-sama 2. 5 tambah 2 itu adalah 7. Dan 10 tambah 2 itu adalah 12. Dan tanda pertidaksamaan ini tetap bisa kita pakai karena 7 itu memang kecil dari 12. Jadi intinya, jika suatu tanda pertidaksamaan, jika kita tambah suatu angka baik ruas kanan dan kiri, itu tidak akan mempengaruhi tanda pertidaksamaannya. Yang kemudian bagian yang kedua, a kecil sama B. Jika kita beri perkalian yang sama di kedua ruas, itu juga tidak akan mengubah tanda dari pertidaksamaannya. Misalkan 6 kecil sama 8. Nah, jika kita beri perkalian yang sama-sama 3, itu hasilnya adalah 18 kecil sama 24. Nah, 18 itu memang kecil dari 24. Berarti jika di kedua ruas kita sama tambahkan perkalian yang sama, itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jika A kecil sama B kecil sama C. Nah, bagian ini ya, A kecil sama B kecil sama C. Nah, jika kita ambil bagian awal dan akhirnya saja, itu tidak akan mempengaruhi tanda pertidaksamaannya. Nah, tidak akan mempengaruhi ya. Misalkan 4 itu kan lebih kecil dari 6, dan 6 itu lebih kecil dari 10. Misalkan kita akan mengambil bagian awal dan akhirnya saja, 4 dengan 10. Nah, tetap juga 4 itu akan kecil dari 10. Intinya, jika kita ambil bagian awal dan akhirnya saja, itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaan. Contoh yang pertama, buktikan bahwa 2 pangkat n kurang 3 besar sama 2 pangkat n kurang 2 untuk semua bilangan asli n besar sama dengan 5. Berarti di soal sudah dinyatakan bahwa n-nya itu harus minimal 5. Nah, jadi untuk pembuktian yang pertama, n-nya itu harus sama dengan 5. Kemudian kita ambil soalnya, 2 pangkat n kurang 3 besar sama 2 pangkat n kurang 2, dan ganti nilai n-nya menjadi 5. Sehingga hasilnya itu nanti 32 kurang 3 besar sama 8. 2 pangkat 5 itu kan 32, dan 2 pangkat 3 itu kan adalah 8. 32 kurang 3 itu adalah 29 besar sama dengan 8. Di sini 29 itu memang besar dari
8, maka pernyataan ini benar. Selanjutnya kita ke asumsi saat N sama dengan K, yaitu benar. Berarti kita salin dulu soalnya dan ganti nilai N yang ada pada soal menjadi K. Maka menjadi 2 pangkat K kurang 3 besar sama 2 pangkat K kurang 2. Yang ini kita asumsikan bahwa pernyataannya itu akan bernilai benar. Dengan cara kita tunjukkan bahwa N sama dengan K ditambah 1 itu akan bernilai benar. Sama, kita salin lagi soalnya dan ganti nilai N-nya saat K ditambah 1. Nah, N yang ada di sini kita ganti menjadi N sama dengan K ditambah 1. Sehingga berbentuk seperti ini. Ini jangan lupa dijumlahkan terlebih dahulu. Sehingga menjadi 2 pangkat K ditambah 1 kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat K kurang 1. Sampai di sini kita berhenti dahulu karena kita ingin membuktikan pernyataan ini benar. Oke, selanjutnya kita harus apa? Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke langkah kedua, di mana pernyataan yang kita asumsikan benar tadi itu kita gunakan untuk menyamakan dengan persamaan yang ada di sini. Nah, jadi kita menyesuaikan agar bentuknya nanti seperti ini jadinya. Oke, kita salin dulu asumsi yang kita anggap benar tadi. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini kan 2 pangkat K ditambah 1 kurang 3 besar sama 2 pangkat K kurang 1. Sedangkan yang kita punya saat ini adalah 2 pangkat K kurang 3 besar sama 2 pangkat K kurang 2. Berarti ada yang kurang ya. Di sini ada tambah 1, sedangkan di sini tidak. Agar ini bisa menjadi ditambah 1, kedua ruas ini kita kalikan dengan 2. Nah, ingat ke sifat pertidaksamaan tadi bahwa jika kita kalikan kedua ruas dari pertidaksamaan ini, itu tidak akan mempengaruhi tanda yang ada di sini. Nah, tidak akan mempengaruhi, dia akan tetap. Nah, ini tinggal kita kalikan satu persatu. 2 terhadap 2K, 2 terhadap min 3. Begitu juga dengan ini. 2 dikali 2 pangkat K kurang 2. Sehingga hasilnya itu adalah 2 kali 2 pangkat K dikurang 6 besar sama 2 kali 2 pangkat K kurang 2. Ingat lagi, ini memiliki seperti sifat eksponensial. Masih ingat dengan pelajaran eksponensial yang sudah dipelajari waktu kelas 10 dulu, dimana jika suatu basis yang sama dan dikalikan, itu pangkatnya nanti kita jumlahkan. Nah, ini pangkatnya itu akan kita jumlahkan jika basis pengalihnya itu sama nilainya. Nah, sekarang di sini 2 dengan 2. Berarti ini bisa kita ubah bentuknya ke bentuk eksponensial, ini tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang di sini artinya ada 2 pangkat 1 yang bernilai di sini. Nah, sehingga menjadi 2 pangkat K ditambah 1. Nah, sekarang kan sudah menyerupai bentuk yang ada di sini. Nah, ini juga jangan lupa. Ini juga jangan lupa dikalikan. Ini jangan lupa dikalikan ya. Karena di sini ada nilai 2 pangkat 1, berarti 2 pangkat K ditambah 1 kurang 2. Oke, hasilnya menjadi 2 pangkat K ditambah 1 kurang 6 besar sama 2 pangkat K kurang 1. Karena di sini dikurang 3, agar bentuknya menyerupai seperti ini kita pisah. Kita pisahkan min 6-nya menjadi min 3, min 3. Kalau bentuknya sudah seperti ini, menyerupai yang ada di sini, berarti pernyataannya sudah pasti benar. Walaupun min 3-nya kita keluarkan. Ini kan min 3 nanti kan jadi min 6 juga. Karena ketiga-tiganya sudah benar, berarti pernyataan ini terbukti. Contoh yang kedua, buktikan bahwa 4n kecil sama 2 pangkat n untuk semua bilangan asli n besar sama 5. Sama ya, di sini n-nya sudah dikatakan bahwa minimal nilainya 5. Berarti n yang kita ujikan itu setidaknya paling rendah angkanya 5. Jadi n sama dengan 5, masukkan soalnya dan ganti nilai n-nya menjadi
5. Nah, ganti nilai N ini menjadi 5, sehingga menjadi 4 kali 5 kecil sama 2 pangkat 5. 20 kecil sama 32, dan ini benar ya. Berarti dia terbukti saat N sama dengan 5. Lalu bagaimana saat N sama dengan K? Nah, ini akan kita asumsikan dari soal dengan menggantikan nilai N-nya menjadi K. Berarti ganti nilai N ini nanti menjadi K. Sehingga jadinya 4K kecil sama 2 pangkat K. Dan asumsikan bahwa 4 kali K kecil sama 2 pangkat K ini nanti akan bernilai benar. Nah, ini kita akan gunakan nanti untuk N sama dengan K ditambah 1 untuk pembuktiannya. Oke, selanjutnya akan kita tunjukkan bahwa N sama dengan K ditambah 1 itu kan bernilai benar. Oke, kita salin dulu soalnya dan ganti nilai N-nya menjadi K ditambah 1. Jadi jangan lupa urutan pengganti nilai N-nya. Kalau tadi awalnya mulanya 5, kemudian menjadi K, dan yang terakhir adalah K ditambah 1. Ganti N-nya menjadi K ditambah 1. Dan selanjutnya ini jangan lupa dikalikan ya, satu per satu ke dalam kurungnya, sehingga menjadi 4 kali K itu 4K, 4 kali 1 itu 4, dan ini tetap. Sampai di sini kita berhenti karena kita ingin menunjukkan bahwa pernyataan ini benar. Langkah selanjutnya apa? Kita lanjut ke langkah kedua. Pada langkah kedua, kita ambil pernyataan yang kita anggap benar tadi untuk menyamakan pernyataan yang ada di sini. Nah, kan ini bentuknya 4K. Kemudian di sini ada 4. Sedangkan di sini ada 2 pangkat K ditambah 1. Bagaimana cara kita agar dia itu menyerupai pernyataan berbentuk seperti ini? Solusinya adalah kita tambahkan 4 kedua ruas dari pertidaksamaannya, yaitu sama-sama kita tambahkan 4. Nah, ingat ya, tadi pada sifat pertidaksamaan, jika kedua ruas kita jumlahkan terhadap angka yang sama, itu tanda pertidaksamaannya itu akan tetap. Jadi tanda ininya tidak akan berganti. Ini sudah berbentuk seperti ini. Dan ingat lagi bahwa jika A kecil sama B kecil sama C, itu nanti yang kita ambil adalah A dan C-nya saja. Oke, nah sekarang ini kita buat menjadi seperti ini. Menjadi A kecil sama B kecil sama C. Berarti kalau sudah ada 2, anggap ini sebagai A-nya dan anggap ini sebagai B-nya, tinggal kita mencari kecil sama dengan C-nya. Berarti solusinya menjadi seperti ini. Penambahan yang kita ganti dari C-nya itu adalah 2K tambah 2K. Kenapa harus 2K tambah 2K? Karena di situ jika kita ujikan, nah misalkan lah nih 2 pangkat K tambah 4. Anggaplah K itu 5. 2 pangkat 5 itu kan 32. 32 ditambah 4 berapa? 36. Nah, jika kita ini ganti juga sama-sama 5, berarti 32 menjadi 64. Berarti ini sudah pasti lebih besar daripada yang ada di sebelah sini. Makanya ini harus dijumlahkan sebanyak 2 kali. Nah, ingat ya. Oke, selanjutnya kita hapus dulu ya. Selanjutnya yang kita ambil itu adalah bagian awal dan bagian akhirnya saja. Nah, itu tadi ya, A dan C-nya saja. Berarti ini dan ini. Itu akan berubah menjadi, nah bagian ini ya kita ambil. Itu akan menjadi 4K tambah 4 kecil sama 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan bentuk penulisannya. Bagaimana cara kita menyederhanakannya? Itu akan menjadi 4K ditambah 4 kecil sama 2 kali 2K. 4K ditambah 4 kecil sama 2 kali 2 pangkat K. Ini kenapa bisa jadi 2 kali 2 pangkat K? Nah, alasannya itu misalkan nih 6
ditambah dengan 6. Nah, kita cari dulu yang termudah ya. Itu kan sama artinya dengan 2 dikali dengan 6. Sama juga kan jadinya 12. Nah, 6 tambah 6 itu 12. 2 kali 6 juga 12. Begitu juga dengan ini. 2 pangkat K tambah 2 pangkat K menjadi 2 kali 2 pangkat K. Nah, kalau ini 6 tambah 6 berarti 2 kali 6-nya. Nah, karena memang ada 2 kali 6-nya di sini. Begitu juga dengan yang di sini, makanya bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Nah, yang ini kita menggunakan sifat eksponen lagi supaya nanti bentuknya bisa menjadi K ditambah 1. Nah, ingat ya, kalau basisnya sama, di sini ada pangkat 1, tinggal dijumlahkan pangkatnya. Maka di sini jadi K ditambah 1. Dan ini, ya kan, yang bagian bawah sudah sama dengan yang ada di sini. Berarti pernyataan ini sudah benar. Ini ya, yang kita gunakan tadi untuk mencari yang ini. Nah, jangan lupa datangnya dari sifat yang ini. Karena ini sudah benar, berarti ketiga-tiganya benar, berarti nomor 2 ini terbukti. Untuk 4n kecil sama dengan 2 pangkat 6, untuk bilangan n-nya itu harus besar sama dengan 5. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe bagi belum yang subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya, dan jangan lupa like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.